Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Kusuma Dewi dengan NIM 220555172. Dalam kesempatan kali ini, saya akan demonstrasi CI/CD dengan menggunakan GitHub Action. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, apa sih itu CI/CD? Nah, CI/CD sendiri merupakan singkatan dari Continuous Integration atau Continuous Development. Ini merupakan praktik pengembangan perangkat lunak yang otomatis dan terus-menerus dalam pengujian, integrasi kode, dan pengembangan aplikasi secara cepat dan terstruktur. Nah, pada contoh ini saya menggunakan Node.js. Tapi ini ada contoh yang cukup sederhana ya, karena hanya memiliki App.js. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan GitHub Action, kalian tentunya harus membuat repository terlebih dahulu dalam GitHub. Seperti itu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu GitHub Action. Nah, GitHub Action sendiri bisa kita akses di bagian, ini kan kita buka repository ya, kita buka di bagian Action-nya ini. GitHub Action sendiri merupakan suatu platform otomatisasi yang disediakan oleh GitHub. Seperti itu. Nah, ini akan memungkinkan kita untuk membuat alur kerja atau workflow yang dieksekusi secara otomatis berdasarkan peristiwa dalam repository GitHub. Di VS Code ini sudah ada App.js-nya dan seterusnya. Sini kita akan menambahkan satu folder baru, namanya GitHub Workflows. Nah, sini sudah ada, lalu kita tambahkan folder, bukan folder, tapi file. Di sini saya akan namakan push.yml, karena nanti workflow ini akan di-trigger pada saat kita melakukan push seperti itu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memasukkan kode yang terlebih dahulu ya. Yang paling pertama, itu adalah namanya, nama dari workflow tersebut. Di sini kita akan menamakannya dengan nama push CI. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita akan set on push branch main. Itu berarti kita akan memberitahu kepada workflow-nya kalau dia akan jalankan bila push dalam branch main itu dijalankan. Jadi namanya ada push CI. Tapi namanya ini bisa bebas, yang penting mencerminkan workflow ini seperti apa nantinya. Gitu. Oke, lanjut itu adalah bagian jobs-nya. Jobs-nya itu mendefiniasikan pekerjaan yang bernama build. Di sini kan ada build-nya. Jadi nanti kita bisa mengubah nama pekerjaannya itu. Terus ini biar ringkas saya menggunakan nama build. Nah, di sini runs on Ubuntu latest. Itu dilakukan di Ubuntu yang ada di server GitHub Action seperti itu. Jadi kita akan menggunakan server dari GitHub Action itu untuk melakukan CI gitu. Lanjut di bagian selanjutnya itu adalah steps. Steps itu mendefinisikan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi ini ada use, ada name, di bawahnya juga ada run dan seterusnya, itu akan dikumpulkan satu step seperti itu. Langkah-langkahnya istilahnya. Yang langkah pertama kita akan menggunakan use action checkout v3 gitu ya. Nah, use itu berarti kita akan menggunakan action checkout v3 itu sendiri merupakan suatu repository yang sudah diberikan oleh orang lain. Nah, kita bisa langsung menggunakan itu melakukan checkout. Checkout itu apa? Itu berarti kita akan melakukan pengambilan dari repo yang bersangkutan. Oke, lanjut di bagian name. Name itu adalah use Node.js 18. Jadi name itu sekedar memberitahu kita akan melakukan apa di sini. Oke. Nah, lalu kita melakukan use lagi. Di sini kita menggunakan action juga, tapi kita sekarang akan melakukan setup node gitu. Setup node itu berarti kita akan melakukan setup kepada Ubuntu itu untuk bisa menjalankan Node.js dengan versi Node 18X. Jadi versi 18X itu apa aja boleh? Kayak X1, 19.1, 19.2 seperti itu. Dengan cheat-nya adalah npm. Ini kita akan menggunakan statement with ya, gitu. Jadi lanjut itu adalah name. Kita akan melakukan install dependensi yang dibutuhkan karena kita kan sini menggunakan Node.js, jadi kita membutuhkan npm install untuk menginstal dependensi yang ada. Betul. Nah, setelahnya kita bisa langsung saja ke tahap yang pertama dari melakukan commit. Ini kita bisa langsung saja ke action di sini. Nah, di sini sudah berjalan nih workflow-nya. Nah, sudah complete ya, sudah selesai. Berarti action ini sudah selesai dijalankan. Seperti itu. Dan menambahkan workflow, jadi kita akan lanjutkan membuat workflow-nya. Sekarang kita akan lakukan build dan push Docker ke image ke Docker Hub gitu. Nah, jadi pertama kita mungkin bisa menyiapkan terlebih dulu ya akun dan repository dari Docker Hub-nya. Di sini saya akan menggunakan CI/CD demo ya di sini. Ini kita akan menambahkan kode ya untuk bagian build dan push Docker-nya. Ini kita akan bahas satu yang pertama dari name setup build Docker build X itu kita akan menggunakan Docker setup build X action v3 gitu. Nah, kita akan mengatur Docker build X di lingkungan GitHub Action nantinya ya. Selanjutnya setelah kita mengatur lingkungannya, kita akan lanjut ke bagian login to Docker Hub-nya. Itu kita akan menggunakan action lain dari Docker. Tadi kan kita menggunakan setup build X action. Di sini kita menggunakan login action dengan versi 3. Nanti di sini kita akan menggunakan parameter username dan password. Username dan password itu kita dapatkan dari bagian Docker Hub-nya, karena kita sudah punya akun Docker Hub tadi sebelumnya. Kalau misalkan belum, bisa dibuat dulu. Gitu. Nah, kita menggunakan yang namanya secret di sini.
Selanjutnya adalah bagian build dan push. Nah, build dan push ini kita menambahkan ID di sini ya. Ada docker build. Itu memberikan identifikasi dan kita menggunakan use docker build push action v5. Action untuk membangun dan melakukan push image docker ke Docker Hub. Nanti kita menggunakan parameter tambahan yaitu push, yaitu true. Setelah proses build selesai, image docker akan dipush ke registry, dalam hal ini seperti Docker Hub. Dengan kita menggunakan tag, itu diberikan kepada image yang dibangun. Tagnya itu adalah iCris CI/CD demo latest, seperti itu. Nah, oke. Setelahnya, tadi kan kita sudah membahas mengenai secret ya. Kita akan menambahkan secretnya ini ke bagian GitHub Action. Nah, secretnya yang mana? Kita bisa setting secret and variable di bagian action. Nah, di sini. Oke. Nah, kenapa kita harus menambahkan secret ya? Secret itu sendiri digunakan untuk menyimpan informasi sensitif, seperti token, kunci API, password, atau informasi rahasia lainnya yang dibutuhkan dalam alur kerja atau workflow dari GitHub Action gitu. Jadi kita bisa langsung menambahkan mystery secretnya. Nah, di sini yang pertama kita punya Docker Hub username. Username kita dapat dari mana? Dari Docker Hub ini. Username saya adalah iCris gitu ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan add secret, lalu yang token juga sama. Repository secret. Selanjutnya adalah Docker Hub token. Secretnya kita bisa lihat di bagian sini. Bagian account, my account. Nah, di bagian security. Ini kita bisa langsung mendapatkan di access token ini. Nah, kita bisa new token. Deskripsinya saya gunakan CI/CD. Lalu kita generate. Nah, jadi tolong diingat kalau kita sudah generate token ini, kita harus simpan karena nanti di bagian hub Docker ini tidak akan memberitahu lagi token itu apa. Jadi kita copy dan close. Terus kita di sini di secretnya kita tambahkan add secret. Nah, seperti itu. Ya, sudah ditambahkan ya Docker Hub token dan Docker Hub username. Jadi nanti username dan password ini akan mengambil dari secretnya, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah set ini, kita langsung melanjutkan dengan membuat Docker file. Docker file sendiri merupakan file teks yang berisi serangkaian perintah yang digunakan untuk membangun sebuah image Docker. Dalam konteks GitHub Action sendiri, Docker file digunakan sebagai bagian dari alur kerja workflow untuk membangun image Docker secara otomatis. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa langsung aja buat sini. Docker file. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dengan membuat Docker Compose. Nah, sekarang kita tinggal mengubah sedikit. Namanya adalah iCris CI/CD demo ya, untuk bagian image-nya. Nah, kita ganti di sini. Nah, setelahnya kita bisa langsung saja commit di sini. Jadi kita tunggu sebentar workflow-nya. Oke, sudah berhasil ya. Berarti kita sudah menambahkan Docker-nya di sini dan sudah berhasil juga. Oke. Selanjutnya kita kan cuma baru dari Docker-nya aja. Sekarang kita akan melakukan persiapan pengujian ke server. Nah, di server ini kita akan menggunakan ngrok dan kira-kira seperti ini adalah persiapan pengujian ke servernya. Karena ini kan servernya kita anggap sudah jadi ya. Jadi saya hanya akan menjelaskan sedikit. Lalu di sini kan karena kita anggapannya sudah mengaktifkan SSH ya. Kita langsung saja sudo systemctl status SSH. Nah, sudah running ya di sini. Jadi buat SSH sudah aktif, jadi sudah aman. Nah, sekarang kita akan melakukan clone repository terlebih dahulu. Ini kita klik clone. Nah, di enter, kita langsung melakukan cloning di sini. Sudah selesai ya, sudah done. Langsung kita cek ls. Nah, ini nama tadi kita kan adalah CI/CD demonstration ya. Sini sudah ada CI/CD demonstration, jadi berarti sudah berhasil di clone dan nanti servernya bisa mengaksesnya. Kita CD terlebih dahulu. Untuk berpindah ke folder tersebut ya, baru kita pwd untuk mendapatkan working directory-nya di mana path-nya. Ini sudah. Oke, lanjut karena ini sudah, kita bisa simpan ini terlebih dahulu ya. Lanjut kita coba masukkan pengujiannya ke workflow terlebih dahulu untuk belum menjalankan workflow-nya. Oke, di bagian sini kita sudah menambahkan workflow tambahan, yaitu login, SSH, dan deploy. Kita akan menggunakan Appleboy SSH Action version 1.01. Sini kita akan memungkinkan koneksi SSH ke host yang ditentukan dengan secret. Kita menambahkan parameter tambahan seperti host,
username, password, dan juga port di sini ya. Itu nanti kita akan ambil dengan secret juga. Username dan password itu kita dapatkan dari ngrok-nya. Itu ini adalah scriptnya. Scriptnya akan menjalankan kepada host melalui koneksi SSH. Gitu. Nah, tadi kan kita melakukan PWD ya di sini. Nah, ini adalah path yang akan kita salin. Ini kita taruh cd home Ayu Krisna CI/CD demonstration seperti itu. Oke, kita langsung saja run. CP22 kita akan set ini untuk run servernya. Nah, sekarang tanda sudah berganti ya servernya ini. Oke, nah sekarang kita tinggal melakukan perbarui secretnya aja. Jadi kan ada host, username, sama password, dan juga port. Nah, kita akan sesuaikan. Nah, oke, yang pertama tadi adalah hostnya. Hostnya kita dapat dari mana? Hostnya itu kita dapat dari sini ya. Ini adalah hostnya. Jadi kita bisa copy hostnya, lalu kita lanjut ke username-nya. Ini biar gampang saya taruh Ayu Krisna juga. Oke, lanjut. Ini adalah tadi portnya ya. Oke, port. Secretnya itu bisa kita dapatkan lagi di sini. Nah, ini adalah portnya. Oke, kita harus salin saja. Set secret. Nah, sudah mendapatkan semuanya ya, semua secretnya. Dan jobnya juga sudah jalan. Nah, di sini kita bisa langsung saja. Nah, kita langsung cek di actionnya. Oke, ada masalah di sini. Coba kita cek lebih dulu masalahnya apa. Oke, port is already allocated. Oke, nah ini adalah masalah yang kadang terjadi ya, karena kadang port itu sudah digunakan seperti itu. Bagaimana solusinya? Kita bisa langsung saja ubah portnya di sini. Nah, sekarang kita langsung oke, sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil berarti sudah di-deploy di bagian Dockernya, nanti kita bisa langsung cek di sini, kita run localhost 05. Nah, sesuai hello world dengan apa yang ada di app.js ini. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita ganti hello world-nya ini sebagai tugas demonstrasi CI/CD. Oke, sudah di-commit, kita bisa cek lagi di action. Jadi nanti kan kita sudah push ya, kita langsung melakukan update workflow-nya seperti itu. Oke, sudah selesai. Coba kita refresh. Nah, sudah berubah. Jadi itu adalah fungsi dari CI/CD. Jadi kalau setiap kali kita melakukan perubahan pada repository, nanti pihak action itu akan mengangkat actionnya sesuai dengan perubahan yang terjadi. Lalu dia akan melakukan workflow yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau sudah, dia akan melakukan deploy ke dalam servernya. Ini akan berubah juga. Gitu. Baik, di sini ada laptop dari teman saya. Di sini akan terlihat sebagai kliennya. Nah, tadi kan sebelumnya di laptop server sudah mengaktifkan SSH dan juga ngrok. Nah, kita pesan saja SSH. Nanti adalah username-nya. Krisna at 0 ini hostnya. TCP 0 TCP AP ngrok IO. Lalu ini adalah portnya. Jadi kita menggunakan port 1756 gitu kan ya. Kita langsung sambungkan. Nanti akan diminta password seperti ini. Oke, nah kita sudah masuk ke dalamnya. Nanti kita langsung saja bisa kan curl. Kita bisa langsung kita kan aksesnya dari localhost ya tadi di website. Sini kita langsung saja curl localhost 5050 seperti itu. Nah, jadi sama ya. Ada tugas simulasi CI/CD di sini seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba saja langsung masuk ke CI/CD demonstration di sini. Kita akan perubahan ya, misalkan di dalam. Nah, sini demonstrasi CI/CD. Saya terimkan titik 2 kali di sini misalkan ya. Langsung kita commit saja. Nah, sini actionnya akan langsung berjalan. Baik, sudah terupdate dari sini. Nanti kita langsung saja scroll lagi di sini. Ke localhost 250. Nah, sudah berubah ya. Tadi kan nggak ada titik, sekarang ada titiknya. Ada 2 titik seperti itu. Nah, oke. Baik, di sini adalah bagian servernya ya. Kita cuma refresh lebih dahulu. Nah, sudah terlihat. Sudah berubah dari 2 titik sekarang. Oke, sekian informasi dari sesi saya. Terima kasih dan maaf bila ada
kesalahan, itu bilang Paramat Santi, Om Santi 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 Om.